Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Anda Suhendar. Nama saya Tania Novianti. Nama saya Aprilia Nurjana. Nama saya Esther Mala. Nama saya Heri Fitriadi. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan mengenai psikologi konsumen. Pengertian psikologi konsumen. Psikologi konsumen adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari tentang perilaku konsumen pada seseorang atau manusia. Dalam ilmu ekonomi mikro, yang dimaksud dengan kegiatan konsumen adalah seseorang atau kelompok yang melakukan serangkaian kegiatan konsumsi barang atau jasa. Pengertian lain tentang konsumen adalah orang atau sesuatu yang membutuhkan, menggunakan, dan memanfaatkan barang atau jasa. Konsumen biasa memiliki kebiasaan dan tingkah laku yang berbeda-beda. Menurut pandangan filsafat ilmu, bahwa ilmu saling melengkapi dan mengisi. Psikologi konsumen ini juga demikian agar suatu ilmu semakin sempurna dan bermanfaat bagi manusia. Psikologi konsumen berakar pada psikologi periklanan dan penjualan. Pada psikologi konsumen tercakup penelitian tentang konsumen sebagai pembeli dan konsumen sebagai konsumen sebagai warga negara, serta sebagai sumber data dari pengetahuan perilaku dasar. Masing-masing metode yang digunakan dalam psikologi konsumen memiliki keluasan perbedaan dalam hal selain eksperimentalnya, subjek yang diteliti, prosedur pengumpulan data, dan instrumen-instrumennya. Yang selanjutnya yaitu ada penemu kenalan keperluan kebutuhan konsumen yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada metode pengumpulan data dan penelitian pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada panel konsumen. Panel konsumen adalah sekelompok orang yang merupakan suatu sampel dalam penelitian konsumen. Panel digunakan untuk berbagai tujuan seperti mendapatkan pandangan tentang berbagai produk dan pengepakan, pengujian, selera produk-produk makanan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada metode survei kuesioner. Metode ini terdiri dari serangkaian pertanyaan yang harus dijawab oleh orang-orang yang merupakan sampel penelitian. Yang ketiga yaitu ada metode skala dan penghantarkan. Digunakan dalam penelitian konsumen untuk mengukur pandangan dan sikap konsumen terhadap suatu produk. Salah satu skala sikap yang digunakan ialah skala semantik diferensial atau dikenal sebagai SD. Yang keempat yaitu ada wawancara. 3 jenis wawancara yaitu ada wawancara berstruktur, wawancara tidak berstruktur, dan wawancara dalam. Yang kelima yaitu ada teknik-teknik proyektif. Teknik proyektif adalah teknik yang menimbulkan jawaban orang terhadap rangsangan yang secara sengaja bersifat paksa atau ambiguus. Yang keenam yaitu ada metode observasi. Pada proses ini, pengamatan ditujukan pada apa yang ditujukan, bukan pada apa yang dibicarakan. Pengamatan dimulai dari pengunjung memasuki gang dagangan dengan tujuan membeli dan berakhir ketika mereka meninggalkan tempat tersebut. Penemu kenalan keperluan kebutuhan konsumen pada penelitian pemasaran, yaitu survei pendapat konsumen. Survei ini dilakukan untuk mengenali keinginan konsumen terhadap barang dan jasa. Tujuan survei ialah mendapatkan petunjuk dalam merancang produk baru, memodifikasi produk yang telah ada atau menyiapkan iklan yang sesuai. Lalu ada pengujian produk, merupakan praktek umum untuk mengadakan pengujian awal dari produk-produk sebelum mereka dipasarkan, dengan tujuan dapat diketahuinya sejauh mana produk dapat diterima oleh konsumen yang potensial. Terakhir ada pengepakan. Para produsen dari produk tertentu melakukan penelitian yang berkaitan dengan rancangan pengepakan untuk memperoleh pandangan dan pilihan dari orang-orang tentang kemungkinan rancangan yang berbeda-beda. Proses pemasaran. Yang pertama adalah iklan. Fungsi informatif iklan menekankan pada komunikasi, memberikan informasi kepada konsumen yang dipengaruhi oleh proses kognitif konsumen. Yang kedua, efektivitas iklan. Tinggi rendahnya efektivitas iklan ditentukan oleh cara-cara yang digunakan oleh produsen dalam mengiklankan dagangannya. Menurut Verb, seorang psikolog dari bidang periklanan terutama berkaitan dengan daya tarik yang digunakan untuk membujuk calon konsumen untuk membeli dengan mengendalikan perhatiannya. Faktor yang menentukan tingkat efektivitas iklan. Yang pertama adalah attention. Iklan harus dapat menarik perhatian calon konsumen.
Yang kedua adalah interest, calon konsumen mulai tertarik pada iklan. Yang ketiga adalah desire, selama membaca iklan diharapkan akan timbul keinginan untuk membeli. Yang keempat adalah action, timbul keinginan konsumen untuk membeli. Penelitian periklanan, pengujian efektivitas periklanan. Teknik yang akan digunakan ialah simulasi eksperimental. Salah satu jenisnya adalah majalah tiruan. Yang kedua, peralatan mekanikal. Salah satu jenisnya ialah alat tekan tombol. Yang ketiga ada survei baca dan pendengar. Yang keempat, pembelian dan pencarian keterangan dengan pemesanan pos. Yang terakhir atau kelima, citra dan beberapa media massa. Alat kajian yang digunakan ialah skala bentuk semantik diferensial. Skala semantik diferensial diberikan melalui wawancara, hasilnya antara lain surat kabar dan televisi. Nah, kesimpulannya yaitu kajian perilaku konsumen dilihat dari yang pertama itu proses penawaran, bagaimana penawaran dari produk atau jasa yang akan kita pasarkan. Yang kedua ada proses pengambilan keputusan membeli. Nah, dari proses penawaran si target pasar itu akan membuat keputusan. Yang ketiga, yang terakhir adalah proses penetapan atau kebutuhan konsumen. Untuk yang bagian keduanya yaitu penemuan keperluan kebutuhan konsumen menggunakan metode pengumpulan data dan penelitian pemasaran. Yang ketiga, konsumen mengambil keputusan untuk membeli jika produk atau jasa barang memenuhi kebutuhannya dan akan dirasakan kefaedahannya atau akan menunjang gaya hidupnya. Nah, di situ target akan memutuskan untuk membeli atau tidak produk atau jasa yang kita pasarkan. Yang terakhir, penawaran produk dilakukan dengan berbagai. Sekian video presentasi ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.